tua kami yang saya hormati, saya sayangi semua guru Dewan Biru di SD Min 2 Depok dan anak-anakku semua yang Bunda sayangi. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Bersalawat atas Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak saya, hari ini Bunda Ani akan bercerita tentang kisah Nabi. Ya sayang ya, akan bercerita tentang kisah Nabi. Bunda udah siapkan 4 amplop. Nanti kalau ada yang bisa jawab pertanyaan, dikasih 4 amplop. Kalau tadi bilangnya untuk DP, bukan untuk DP ya nak, untuk beli buku. Isinya 1 amplop 50.000. Jadi nanti kalau ada yang bisa jawab, Bunda kasih ini amplopnya. Ya sayang ya. Sebelum kita mulai, coba sekarang pegang pundak temennya dulu. Pegang pundak temennya, kita kayak kereta api semua. Semua kayak kereta api. Iya, semua. Sambil pijat temennya, kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Pegang pundak temennya. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, miring ke kanan. Iya. Kalau kau suka hati, miring ke kiri. Iya. Kalau kau suka hati, semuanya rapih lagi. Iya. Terima kasih anak-anak. Yuk kita mulai. Kita mulai kisahnya. Karena 2 minggu sebelum Nabi Muhammad lahir, pasukan Abraha membawa gajahnya itu nak, mau menyerang Baitullah, mau menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Siti Aminah masih hamil besar. Nabi Muhammad masih ada di dalam perut ibunya. Ibunya namanya Siti Aminah. Nabi Muhammad masih berada di dalam rahim ibunya. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Abdullah itu kerjanya ngapain nak? Abdullah kerjanya ngapain sayang? Abdullah kerjanya berdagang. Dia dagang ke tempat-tempat yang jauh. Waktu itu Siti Aminah dengan perut yang sudah membesar, nak, nunggu minta meeting sama Abdullah. Kata Abdullah, ya istriku, aku mau pergi jauh. Mau kemana suamiku? Mau kemana? Aku mau berdagang. Tolong titip yang ada di perutku. Kata Abdullah begitu. Ya namanya seorang ibu, namanya seorang istri, ketika dipamiti sama suaminya untuk berpergian,
Ditunggu lagi 2 bulan, kok Abdullahnya nggak pulang. Saat lagi termenung di depan rumahnya, tiba-tiba ada kabar. Hai Aminah, aku ini teman perdagangannya Abdullah. Aku mau ngasih kabar kepadamu. Suami yang kau cintai meninggal dunia. Aminah menangis, nak. Ya Allah, bagaimana ini? Anak yang di dalam perutku ini belum melihat bapaknya, tapi bapaknya sudah meninggal dunia. Tiba-tiba sang kakek, ayahnya daripada Abdullah, namanya Abdul Muttalib, datang kepada Aminah. Ya Aminah, anakku sayang, jangan kamu takut. Meskipun anakku Abdullah sudah meninggal dunia, kau adalah anakku. Aku yang akan menjaga dirimu dan bayi yang ada di dalam perutku. Aminah yang tadinya menangis, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku hamil besar, tapi suamiku sudah tidak ada. Abdullahnya sudah meninggal dunia. Karena itu kasih kekuatan buat aku ya Allah. Sampai tiba-tiba di satu malam, nak, suasana Mekah itu terang, beneran. Semua penduduk Mekah hari itu bingung. Ada apa ini? Kenapa malam ini begitu terang, begitu indah, begitu gemerlap? Ada apa ini? Semua orang bingung. Saat keluar rumah melihat, kok terang sekali. Ada lagi yang buka pintu rumah, lihat, kok terang sekali. Ada apa ini? Semua orang bertanya-tanya. Malam itu terang. Sementara di negeri yang lain, di negeri Persia, di negeri Romawi, berhala-berhala pada jatuh. Api yang disembah orang-orang Majusi mati. Penduduk yang di luar sana juga kaget. Ini kenapa berhala pada jatuh? Ini kenapa api Majusi yang disembah-sembah orang pada mati? Semuanya bingung. Di Romawi bingung, di Persia bingung, bahkan di Mekah sendiri juga bingung. Kenapa suasana terang? Abdul Muttalib mendapat kabar. Ya Abdul Muttalib, sebentar lagi Aminah akan melahirkan. Hah? Sang kakek tadi, nak, di depan rumah, lari sana. Sudah lahir belum? Lari sini. Sudah lahir belum? Hah? Bingung. Tiba-tiba terdengar suara bayi. Lahirlah Nabi Muhammad di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, 12 hari, 11 hari, 2 bulan sebelum atau setelah peristiwa penyerangan Abraham membawa tentara gajahnya. Dan pada saat itu, nak, suasana nikah yang luar biasa. Aminah terharu melihat bayi tadi, nak. Belum dikasih nama, bayinya belum dikasih nama, sayang. Pagi-pagi bayi tadi sudah dipegang, nak. Mukanya bagus sekali, wajahnya berseri. Ini bayi kok bagus banget, ganteng banget. Ayah, ini cucumu sudah lahir, ayah, kata Aminah seperti itu. Abdul Muttalib sang kakek melihat bayi yang bagus, senang, nak, bahagia. Dia bawa bayinya, dia muter Ka'bah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini bayi yang luar biasa. Aku kasih nama dia Muhammad. Semua penduduk Mekah heran, kenapa dikasih nama Muhammad? Waktu itu gak ada orang yang namanya Muhammad. Abdul Muttalib masih memutar Ka'bah, di bawah bayi lagi ditinggikan. Dia mutar Ka'bah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, aku kasih nama dia Muhammad. Semua penduduk di situ terbengong-bengong lagi. Ya Abdul Muttalib, kenapa kamu kasih nama itu si bayi Muhammad? Abdul Muttalib bilang di depan Ka'bah, anak ini nanti akan
akan menjadi anak yang dicintai penduduk langit dan dicintai penduduk bumi. Maka sejak saat itu nama Muhammad dikenal oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Usia Nabi Muhammad 7 tahun, usia Nabi Muhammad 8 tahun, usia Nabi Muhammad masih kecil nak. Kalau di Mekah itu sayang, Nabi Muhammad itu kalau di Mekah itu sayang, semua orang itu harus disusui oleh seorang ibu, gak dikasih dom, harus disusui. Maka waktu Siti Aminah saat Nabi Muhammad masih usia 1 tahun sudah tidak bisa menyusui, dicari ibu sambung yang bisa menyusui, namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini perempuan yang kurus, perempuan yang kurus. Waktu dia duduk di pinggir Ka'bah itu, ayo siapa yang mau menyusui dengan saya? Karena di dulu nah pekerjaan perempuan-perempuan di sana yang hamil atau yang sudah melahirkan itu, dia menyusui anak-anak penduduk Mekah yang mau disusui. Nanti dikasih uang, karena mereka nggak mau ngasih susu sapi atau susu unta, tapi susu dari seorang ibu. Akhirnya Halimatus Sa'diyah dipilih untuk menyusui Nabi Muhammad. Yang tadinya nggak ada yang mau menyusui sama Halimah. Saat Halimatus Sa'diyah sedang masak di dalam dapur, nah, anaknya Halimatus Sa'diyah usia Nabi Muhammad 7, 8 atau 9 tahun main sama Nabi Muhammad, kata angkatnya. Lagi main, tiba-tiba ada orang besar. Nabi Muhammad diangkat, ditaruh di atas batu, dibelah dadanya. Anaknya Halimah begitu melihat, ada orang besar menculik Nabi Muhammad, dia lari. Ummi, ada apa nak? Ada apa? Itu kakak saya Muhammad, itu ada yang dadanya dibelah. Halimatus Sa'diyah yang lagi masak, dia matikan kompornya, dia lari cari suaminya. Ya suamiku, katanya Muhammad itu dibelah dadanya. Ayo kita cari di jalan. Begitu sampai di tengah lapangan, Nabi Muhammadnya lagi main kelereng. Di mana? Katanya dibelah dadanya. Ternyata proses pembelahan dada Nabi Muhammad yang dilakukan oleh malaikat itu cepat sekali. Nabi Muhammad dibelah dadanya itu cepat sekali nak prosesnya. Malaikat membawa, ditaruh di atas batu, dibelah dadanya, diambil, dibersihkan hatinya pakai air zam-zam, atau ada juga hadis yang mengatakan dibersihkan hati Nabi Muhammad itu dari air yang ada di surga. Masya Allah. Makanya setelah itu beres, malaikatnya langsung pergi. Ketika Halimah datang, ketika bapak angkatnya datang, ketika kakaknya datang, Nabi Muhammad sudah main. Dibuka bajunya, coba sini Umi lihat bajumu, dibuka loh, kok nggak ada bekasnya. Itulah Allah. Bagi Allah mudah, dilihat tidak ada pembelahan dada, padahal kakaknya tadi melihat. Itulah proses pembelahan dada yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad usia 9 tahun, 10 tahun mengepala kambing. Saat dia mengepala kambing, ada pasar malam, kayak kita nonton pasar malam di lapangan. Pengen nonton rasanya, mau lihat pasar malam. Tapi ternyata Nabi Muhammad ingat, lah kalau saya nonton lihat pasar malam, nanti kambing-kambing kayak mana. Tapi dia pengen nonton nah, kayak kita. Kalau ada pasar malam pengen nonton, kalau ada hiburan pengen lihat. Nabi Muhammad juga sama, pengen lihat. Tapi sama Allah dijaga nah. Nabi Muhammad ketiduran di bawah pohon, tidur malam. Loh, begitu melek pasar malamnya sudah habis. Pasar malamnya sudah nggak ada. Artinya apa sayang? Allah menjaga Nabi Muhammad supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian selanjutnya sayangku, Nabi Muhammad seiring tumbuh dewasa diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Waktu itu Nabi Muhammad melihat penduduk Mekah, Masya Allah, banyak orang menyembah berhala, semuanya menghina, tidak mau mendengar seruannya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad
dia bilang berdoa kepada Allah minta ampun, tiba-tiba ada makhluk yang besar, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad kaget, ini manusia apa makhluk apa? Malaikat Jibril datang, beliau sama Muhammad, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku nggak bisa baca. Kok bisa? Padahal Nabi Muhammad orang Arab. Kenapa nggak bisa baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Karena bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi, sangat indah, berbeda dengan bahasa hari-hari orang Arab. Maka dibilang lagi, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku nggak bisa baca. Akhirnya malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad yang ketiga, dipeluk nak. Begitu dipeluk, dibilang, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad baru bisa membaca. Dia kemudian menangis. Iqra, baca Nabi Muhammad, baca dengan menyebut nama Tuhan. Begitu dapat perintah surat Al-A'raf yang 5. Surat Al-A'raf, surat yang pertama kali turun. Yuk kita baca sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allaqal insana ma lam ya'lam. Dapat perintah surat itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pulang Nabi Muhammad, ya Khadijah, tolong selimuti aku, selimuti aku. Khadijah istrinya bingung, kenapa Nabi Muhammad ini nggak punya musuh, orangnya baik, akhlaknya baik, tapi ketakutannya luar biasa nak. Ya Khadijah, tolong selimuti aku. Tadi ada makhluk yang aneh, nyuruh aku baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku tak tahu ini apa maksudnya. Khadijah sambil memeluk suaminya bilang, ya Muhammad, sejak hari ini engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai Nabi Muhammad berdakwah nak. Satu ketika Nabi Muhammad nak, ada orang kesusahan ditolong, ada orang lagi berkelahi dipisah, ada orang yang jahat di jalan nak, mengancam dilerai. Sampai Nabi Muhammad tiba-tiba jalan ke pasar, ada bapak-bapak tua, bapak-bapak yang buta. Itu dia lagi ngomongin, itu Muhammad orang gila, itu Muhammad bodoh. Tapi Nabi Muhammad duduk di depan bapak yang buta yang lagi jelek-jelekin Nabi Muhammad. Dia kasih makanan dari tangannya, dipamah di mulutnya. Kemudian diulangin bapak yang tua tadi. Bapak yang tua tadi nggak tahu kalau yang dia ulangin ini Nabi Muhammad, sehingga dia senang. Oh ya, dia memang deh, itu yang namanya Muhammad itu memang orangnya begini, begini, begini. Padahal yang lagi diulangin siapa tadi sayang? Muhammad. Bapak tadi masih jelek-jelekin Nabi Muhammad karena bencinya luar biasa. Sampai tiba-tiba Nabi Muhammad meninggal dunia sayang. Kakek tadi nungguin, mana ya orang yang biasa julangin saya. Abu Bakar As-Siddiq datang sambil menangis di dulang kakek. Kakek ini bilang, ini yang julangin bukan yang kayak biasanya. Ini yang julangin walaupun mata saya ini gak lihat. Ini yang julangin bukan kayak biasanya. Abu Bakar As-Siddiq bilang, iya, yang julangin aku, Abu Bakar As-Siddiq, yang selama ini menjulangi dirimu, namanya Muhammad, sudah meninggal dunia. Maka tadi nangis, ya Allah, jadi bertahun-tahun ini yang menjulangi saya itu adalah Muhammad, padahal saya jelek-jelekin Nabi Muhammad. Maka saksikan aku masuk ke dalam Islam. Hikmahnya apa sayang dari sejarah ini? Yang pertama, Nabi Muhammad itu punya akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, hormat dengan yang tua, sayang dengan yang muda. Yang kedua, apa hikmah yang dari kita pelajari dari Nabi Muhammad ini sayang? Dari kelahiran
ambil besar. Dan yang terakhir yang keenam, apa hikmah dari maulid ini yang bisa kita lakukan anak sayang adalah tidak boleh sombong. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad, maka yang pertama harus punya akhlak yang terpuji. Yang kedua, sayang orang tua. Yang ketiga, senang membaca Al-Qur'an. Yang keempat, salat dikerjakan ketika ada panggilan azan. Yang kelima, yang terakhir, tidak boleh sombong. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semua takbir. Kalau kau suka hati, tertawa. Kalau kau suka hati, tertawa. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang